Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil fikih ya. Sebagaimana kita tahu dulu fikih itu apa. Nah kemudian kita juga harus mengetahui sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan fikih, kita perlu memahami terlebih dahulu walaupun secara umum tentang dalil-dalil fikih ya. Apa saja petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih. Nah, seputar dalil ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada dalil yang disepakati oleh para ulama dalam artian tidak ada perbedaan dari para ulama dalam menggunakan dalil-dalil ini. Namun nanti juga ada beberapa dalil yang para ulama berbeda pendapat kebolehan menggunakannya. Dalam artian ada satu ulama yang menggunakan tapi ulama lain tidak mengizinkan. Jadi di sini akhirnya muncul banyak perbedaan dalam menyelesaikan masalah karena ada di antara mereka, di antara para ulama yang berbeda dalam pengambilan dalil. Namun dari dalil itu tadi seperti kita katakan ada dalil yang memang disepakati ya. Dalil yang disepakati itu adalah Al-Qur'an, itu pasti Al-Qur'an, kemudian hadis, yaitu ijma' dan qiyas. Adapun selain daripada empat ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berdalil dengannya ya. Seperti misalnya ada uruf ini beda pendapat. Begitu juga nanti ada syar'u man qablana ya, ada maslahan, ada istisham, ada istihsan, ada qaul sahabi dan lain-lain. Ini para ulama berbeda pendapat dalam menggunakannya. Namun yang empat di awal tadi ini sepakat ya, tidak ada perbedaan tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang ijma' dan tentang qiyas. Nah, untuk itu dalam kesempatan yang kali ini kita akan membahas secara umum tentang keempat dalil yang disepakati tadi dan beberapa dalil yang tidak disepakati oleh para ulama ya. Nah, tentang dalil ini sebagaimana kita ketahui tadi ya, dalil tadi ada dua, satu disepakati oleh para ulama penggunaannya, artinya tidak ada beda di kalangan para ulama. Nanti yang kedua ada yang tidak disepakati, artinya ada yang menggunakannya, ada yang tidak boleh menggunakannya. Jadi yang disepakati ini yang pertama adalah Al-Qur'an. Ini kita tahu semua sepakat tentang penggunaan Al-Quran sebagai dalil, karena Al-Quran itu sendiri adalah sumber daripada fikih itu sendiri ya, sumber daripada semua hukum, bukan hanya hukum fikih saja tapi hukum-hukum yang lain semuanya bersumber daripada Al-Quran ya. Kemudian nanti ada hadis dan ada ijma', nanti ada qiyas. Nah, mungkin lebih dahulu kita membahas secara umum tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Ya, sebagaimana kita tahu Al-Quran itu ya, dia adalah sebuah kitab. Ini yang kita ketahui ya, di kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Sederhananya kan begitu. Ketika bicara Al-Quran, ini adalah kitab suci. Yang nanti di dalamnya ada firman-firman Tuhannya. Yang firman-firman Tuhan inilah yang kemudian menjadi sumber dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih. Sehingga tidak salah kalau para ulama mengatakan kalau ditahrifkan Al-Quran itu apa? Ini definisi umum di kalangan para ulama. Memang para ulama memberikan banyak definisi. Ya, kita ambil definisi yang paling pendek saja. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu al-lafdhu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matlu al-mutawatiru. Ya, sederhananya begini saja lah. Walaupun ada perbedaan banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama, namun intinya Al-Quran itu sederhananya, Al-Quran itu adalah lafaz ya. Dia adalah kata-kata yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dibaca ya, yang dibaca yang isi bacaannya itu semuanya ya terkait dengan aturan-aturan hidup umat di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian dari sisi turunnya dia mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak. Nanti berbeda hadis, dan dia hadis kan ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Nah, ini disebut dengan Quran. Dia ada kata-kata, ada lapas-lapas bagaimana kita baca dan dia dibaca ya. Seperti kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dan
seterusnya sampai kepada surah An-Nas, dan dia mutawatir dari sisi periwayatannya. Nah, Al-Quran inilah nanti yang kita katakan, yang dikatakan orang sebagai kitab suci, yang di dalamnya menghimpun ya aturan hidup, yang berhimpun hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Yang sama kita tahu nanti ya secara umum hukum itu atau aturan itu kan terbagi menjadi tiga, ada yang i'tiqadiyah, ada yang khuluqiyah, ada yang amaliyah. Nanti kan ada ayat-ayat, lapas-lapas Tuhan yang firman Tuhan yang bicara tentang keyakinan ya, kita bilang tauhid nanti ya. Ada yang berbicara tentang khuluqiyah, tentang akhlak, kita bilang nanti ya. Ada nanti ayat-ayat yang berbicara tentang amalan-amalan yang mesti diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Intinya umumnya kitab suci atau Quran itu atau firman Tuhan itu ini yang menjadi dari dalam menyelesaikan masalah. Ya misalnya nanti kan ketika untuk secara umum nanti kan dalilnya sudah jelas tentang keharaman bangkai, tentang keharaman dan segala macamnya. Nah, nanti para ulama berijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah, mereka melihat kepada lapas-lapas daripada Al-Quran itu sendiri. Nanti kalau lapas amar itu pertanda apa, nanti kalau lapasnya nahi larangan itu pertandanya apa, nanti ada lapas umum, ada lapas khusus ya, dan segala macamnya. Nanti ada yang lapasnya zohir saja, ada lapasnya mengandung tasbih, ada lapasnya yang mengandung majas, ada mengandung kinayah, dan ini bisa menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Lebih rincinya tentang pembahasan tentang lapas, tentang apa ini dibicarakan dalam usul fiqh lebih mendalamnya. Kita bicara secara umum saja dulu di sini ketika membahas tentang Al-Quran ya, dia kita gunakan sebagai dalil, sehingga nanti ketika ada masalah orang bertanya dalilnya apa ya, satu dalilnya adalah diambil dari Al-Quran. Dalilnya mana? Ini ayatnya. Dari mana tahu hukumnya berdasarkan ayat ini lapas ayatnya begini. Nah, petunjuk daripada lapas perintah menunjukkan kewajiban. Nanti ini perintah wajib kah, ini perintah sunnah kah, ini perintah pilihan, yaitu dibicarakan lebih lanjut dalam usul fikih ya. Namun pertama ketika ada masalah, bagaimana kita menyelesaikannya? Pertama lihat dulu Qurannya, cari dulu ayat yang membicarakan tentang itu ya. Kemudian yang kedua nanti adalah hadis ya, hadis. Nah, hadis atau yang bisa kita sebut tentang hadis Nabi ya. Ada yang bilang nanti, ada yang bilangnya sunnah Nabi dan seterusnya. Itu ada perbedaan, nanti lebih rinci tentang ini ya, silakan lihat dalam kajian ilmu hadis. Namun sederhananya begini saja, kita ambil definisi yang sederhana tentang hadis atau sunnah. Ya, memang ada para ulama mengatakan hadis dan sunnah itu beda, kita samakan saja karena ada juga ulama yang mengatakan sama. Mungkin perdebatan tentang beda sunnah dengan beda hadis ya, silakan rujuk kembali dalam buku-buku ilmu hadis. Namun di sini kita anggap sama karena ada juga para ulama yang menyatakan sama. Sederhananya apa? Hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, sederhananya begitu. Apa-apa saja disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa qaul, satu ya berupa perkataan, kedua berupa perbuatan, ketiga berupa takrir Nabi ya, berupa ketetapan Nabi. Ya sama hanya dengan Al-Quran. Hadis nanti kalau yang bentuk perkataan dia adalah lapas Nabi mengucapkan kata-katanya ya dalam masalah tertentu, khusus ini dalam masalah fikih. Nanti misalnya Nabi bersabda misalnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu misalnya. Kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka wudu, untuk membersihkan giginya setiap kali mereka wudu. Nah, ini kan perkataan Nabi. Ini adalah sabda Nabi. Nah, nanti sabda Nabi ini bisa digunakan sebagai menyelesaikan masalah-masalah fikih. Ya, karena dalam hadis-hadis Nabi, dalam perkataan-perkataan Nabi, yang pertama ya kauli, itu kita sebut biasanya hadis kauli ya. Kauli ini hadis kauli. Sederhananya kan perkataan siapa? Perkataan Nabi. Jadi hadis Nabi, perkataan Nabi. Sederhana. Nanti ada namanya fi'li, perbuatan. Ya kaul kita sebutnya nama fi'li, min fi'li atau kita sebut hadis fi'li, artinya perbuatan Nabi. Nanti takrir ya, kita kenal dengan sebutan hadis takriri atau sunnah takriri, artinya ketetapan Nabi ya.
Nanti kan begitu dalam menyelesaikan masalah ya. Apa yang Nabi katakan terhadap masalah yang semisal dengan itu? Ya, semisal dengan itu misalnya. Nah, masalah siwak, apa kata Nabi tentang siwak? Kalau tidak memberatkan umatku, Nabi aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap kali mereka wudu misalnya. Atau tentang perbuatan, tadi dikatakan dalam hadis ya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, Nabi itu berwudu masaha binasiyatihi, ya, Nabi itu mengusap nasiyah bagian depan rambutnya ini, wa alal imamati, dan kemudian Nabi lanjutkan dengan menyapu imamah wal khuffain, dan Nabi membasuh kedua sepatunya, mengusap kedua sepatu. Ini kan menceritakan tentang perbuatan Nabi. Nah, perbuatan Nabi atau perkataan Nabi, ada juga nanti namanya takrir ya. Takrir ini sederhananya kita katakan ketetapan Nabi. Nabi tidak mengatakan itu, Nabi tidak melakukan perbuatan itu, namun perbuatan itu dilakukan di hadapan Nabi, atau perkataan itu dikatakan di hadapan Nabi, dan Nabi mendiamkannya saja. Kalau itu tidak boleh, tentu Nabi larang. Ya. Kalau tidak boleh, tentu Nabi larang. Apa kalau itu bagus, tentu Nabi perintahkan, namun tidak. Nabi mendiamkannya saja, sehingga para ulama mengambil faedah takrir diamnya Nabi itu bisa dijadikan sebagai dalil. Artinya menunjukkan izinnya Nabi. Kalau tidak boleh, tentu Nabi larang. Ya, tentu Nabi larang, tapi Nabi tidak membolehkan, tidak melarangnya. Misalnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas ya. Kunna adalah kami nusalli fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini, 2 rakaat ba'da ghurubi syamsi, telah tenggelamnya matahari. Itu ya kita katakan qabliyah maghrib ya. Nabi kata Anas, kami sholat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, sebelum mendirikan maghrib. Ya ronan Nabi ya, Nabi melihat kami, kata Anas, falam ya'murna walam yanhana, Nabi tidak nyuruh kami melakukan itu, dan Nabi juga tidak melarang kami, sehingga muncullah hukum bahwasanya sholat sunan qabliyah maghrib hukumnya sunan, namun dalilnya nanti adalah berbentuk hadis dan tidak Nabi kerjakan. Intinya tidak semua perbuatan Nabi, tidak semua perkataan Nabi, ada juga yang tidak Nabi katakan, ada juga yang tidak Nabi lakukan, namun Nabi diamkan para sahabat melakukan itu juga termasuk hadis ya. Nanti begitu juga dalam menyelesaikan ada masalah-masalah ya, menyelesaikan masalah fikih ya. Dalam menyelesaikan masalah kita lihat dulu dalilnya, lihat pada ayatnya ya, sama kemudian nanti kita lihat pada hadisnya. Ada hadis Nabi yang semisal dengan itu, ya, baik hadis qauli kah, hadis fi'li kah, atau hadis takriri. Ketika ditanyakan kenapa hukum ini, orang bertanya mana dalilnya, ya kita ambil ayat dulu, dan nanti bisa kita gunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini ya. Nanti ya seperti periwayatan tadi ya kalau hadis nanti kan, kalau ayat Quran itu dia mutawatir. Nanti kalau hadis kan ada yang mutawatir, ada yang ahad ya, ada yang masyhur nanti. Dan ini pembagiannya nanti itu kita disilakan diperdalam dalam ilmu hadis. Hadis mutawatir artinya banyak yang meriwayatkannya ya, banyak yang meriwayatkannya. Nanti ada hadis ahad, tidak banyak yang meriwayatkannya ya. Nah, nanti kalau mutawatir diyakini betul kebenaran riwayatannya itu. Nanti kalau yang ahad ya bermacam-macam dari sisi kualitasnya, nanti ada yang sahih dia, ada yang hasan, ada yang dhaif dan segala macam. Dan intinya untuk menyelesaikan masalah fikih tentu kita berhajat kepada hadis yang sahih, baik sahih karena kemutawatirannya, atau hadis ahad yang sahih yang minimal hasan, namun hadis dhaif tidak bisa digunakan dalam penyelesaian masalah fikih ya, karena fikih butuh masalah ini butuh kepastian dalil. Nah, maka Al-Quran kemudian kita pakai hadis atau sunnah Nabi ya dalam menyelesaikan ini. Nah, kemudian yang ketiga dia adalah ijma ya. Nah, ini ijma. Ketika dikatakan ayatnya tidak ada ya, ayatnya tidak ada, hadisnya juga tidak ada ijma para ulama tentang itu ya. Apa itu ijma? Yang kita umumkan, ijma artinya kesepakatan ya, berkumpulnya, artinya semua pendapat itu terkumpul menjadi satu. Sederhananya kan begitu. Walaupun dalam istilah ya, kalau istilah usul fikihnya ittifaqu al-mujtahidina ya, begini sederhananya, ittifaqu mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ya, ba'da wafatihi min asrin fi asrin minal a'sari
minal a'sari fi hukmin syar'iyyin. Fi hukmi syar'iyyin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ittifaq ya, kesepakatan al-mujtahidina, para mujtahid min ummati Muhammad, dari umatnya Muhammad SAW, artinya dari umat Islam. Nanti ada kesepakatan mujtahid. Yang mujtahid itu orang-orang yang memiliki kemampuan dan mereka berupaya untuk menggali langsung masalah-masalah atau hukum-hukum atau fikih itu dari sumber-sumber aslinya. Mereka mengerahkan segala kemampuan, mereka bersepakat. Para mujtahid ini, yang mujtahidnya adalah dari umat Muhammad, artinya mujtahidnya mujtahid orang Islam ya, bukan mujtahid dari umat nabi-nabi terdahulu, bukan mujtahidnya umat Nabi Musa, bukan mujtahidnya umat Nabi Isa pada wafati, setelah wafatnya Nabi. Ya, ijma itu diakui kalau kesepakatan para ulama itu setelah wafatnya Nabi, karena ketika Nabi masih hidup, kalau ada masalah tentu orang bertanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukum ini, saya begini, apakah boleh begini atau tidak boleh begini, dan segala macamnya. Tentu semua akan mengadu kepada Nabi ya. Ketika misalnya ada kendala ya, seperti kita para sahabat mengalami kendala, mereka datang ke Madinah melapor kepada Nabi. Maka untuk semua masalah setelah Nabi di masa Nabi masih hidup, semua bertumpu kepada Nabi. Nabi menjadi referensi utamanya. Nah, ijma ini harus dilakukan setelah wafatnya Nabi. Jadi setelah Nabi wafat, maka para mujtahid, para ahli, mereka sepakat ya, fi asrin minal a'sar ya, pada satu masa daripada masa-masa di dunia. Bukan artinya masa di sini adalah pada waktu-waktu yang masih waktu di dunia, artinya bukan pada waktu setelah kiamat, bukan segala macam ya. Ala hukmin ya, ala hukmin syar'iyyin, atas satu hukum syara. Ya, hukum syara tadi kita tahu ya, hukum syara tadi bisa bersifat akidah, i'tiqadiyah, bisa khuluqiyah, akhlak, bisa amaliyah, bisa amalan perbuatan. Namun karena kita bicara tentang masail fikih, tentu hukum syar'i yang ingin kita ambil, karena hukum syar'i itu ada yang i'tiqad, ada yang khuluqi, ada yang amali. Itu hukum syar'i yang kita masuk dalam kajian masail fikih adalah hukum syar'i yang amaliyah ini ya. Nah, tentang masalah ini yang kita ambil, memang nanti ada ijma tentang i'tiqad, ada ijma tentang akhlak, ada ijma tentang amaliyah. Nah, hukum syar'i yang dalam masail fikih, dalam fikih kita, tentu yang hukum syar'i yang amali, karena sesuai dari pengertian fikih itu sendiri ya, tentang fikih itu sendiri, bahwasanya dia adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, nanti para ulama melakukan, ada kesepakatan di kalangan para ulama. Nah, kesepakatan ini bisa menjadi dalil, nanti ayatnya mana, hadisnya mana ijma'nya ya. Ayatnya tidak ada, mungkin hadisnya tidak ada, tapi ijma' ada, ijma' kesepakatan para ulama. Yang kita tahu nanti ijma' ini kan ada yang ijma' as-sharih, yang ijma'nya jelas ya, memang para mujtahidnya berkumpul. Nanti ada ijma' yang as-sukuti ya, artinya ada satu perbuatan, ada satu hukum yang diputuskan oleh seorang mujtahid, dan hukum ini tidak dibantah oleh para mujtahid lainnya, jadi samakan, berarti dianggap setuju. Nah, begitu ya, artinya adanya ijma'. Kemudian berikutnya adanya qiyas ya, berikutnya adanya qiyas. Setelah ketika menghadapi masalah fikih, orang akan bertanya ya, nanti masalah jawabannya begini dan begitu, maka ketika itu orang akan bertanya, mana dalilnya ya, bagaimana cara kita mengambil dalilnya. Tentu nanti Qur'annya, hadisnya, ijma'nya. Orang juga kita juga akan mengemukakan, kalau bisa nanti, kalau misalnya ayat tidak ada, hadis tidak ada, atau ijma' tidak ada secara langsung, ya kita bisa menggunakan qiyas. Misalnya tentang qiyas tadi ya, tentang qiyas tadi, menggunakan qiyas. Apa itu qiyas? Sederhananya qiyas itu apa? Hamlu ma'lumin ala ma'lumin li musawatihi ya, li musawatihi bi illati hukmin ya, bi illati hukmihi ya, bi illati hukmihi ya, bi illati hukmihi indal
hamili ya. Nah, di sini adalah apa nama kias apa? Hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi indal hamili ya. Fi illati ya, fi nih. Hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati, salah tulis, fi illati hukmihi indal hamili. Jadi fokus kepada kias itu adanya membawa sesuatu yang maklum kepada sesuatu yang maklum karena ada persamaan ilat hukum. Nanti ada ilat hukum yang menjadikan sesuatu itu sama. Makanya nanti dalam bicara kias, ketika kita bicara kias tentu kita tidak luput bicara tentang rukun kias itu sendiri ya. Ingin membuat kias misalnya dalam usul fiqh, setelah kita pelajari tentang membuat kias nanti harus ada asalnya dulu, apa asalnya ya, nanti apa al-far'unya, nanti apa al-hukmunya, maksudnya hukum asal, nanti ada apa al-inlatnya. Misalnya kalau asal masalahnya apa ya, asalnya nanti dia adalah khamar misalnya, ini yang paling umum, contoh yang paling umum nanti khamar ya. Nah, khamar itu dalam firman Tuhan misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, seterusnya innamal khamru, sesungguhnya khamar wal insiru dan segala macamnya rijisun, dia adalah najis menunjukkan bahwanya kalau begitu hukumnya adalah haram ya kan, hukumnya adalah haram. Ini adalah sesuatu yang maklum. Nah, nanti ada sesuatu yang maklum lain yang dibawa kepada sesuatu yang maklum ini, dia adalah cabangnya. Misalnya zaman seiring dengan perkembangan zaman, kalau bicara khamar mungkin orang memahami dulu ya seperti minuman saja. Namun di zaman sekarang kan macam-macam, ada yang bentuknya pil, nanti ada yang bentuknya serbuk dan lain-lain yang orang kenal misalnya dengan sebutan narkoba dan macam-macam sebutannya. Ada yang bentuknya kan bukan khamar yang dipahami seperti dulu. Dulu kan yang namanya khamar itu bentuknya minuman, tapi di zaman sekarang ada perubahan, dia bentuknya pil, ada serbuk dan segala macamnya. Orang sebut dengan sebutan narkoba, namun dia ada kesamaan ya, dia kesamaannya dalam hal muskirnya, dalam hal memabukkan. Nah, dia dalam hal memabukkan, dia ada memiliki ilat kesamaan dalam hal memabukkan. Kalau begitu khamar asalnya dengan ayat innamal khamru dan seterusnya, nanti cabangnya ya narkoba yang semisal ada macam-macam bentuknya, nanti apa hukum khamar? Haram. Nah, narkoba yang macam-macam bentuknya tadi dia memiliki kesamaan ya, ilatnya sama-sama memabukkan. Kalau begitu narkoba sama seperti khamar yang memabukkan, kalau begitu hukumnya adalah haram. Nah, kan begini yang biasa kita pelajari, nanti kalau mau buat kias itu ada setidaknya memang harus memenuhi empat rukun ini sehingga nanti bisa dilakukan kias. Ini bisa dilakukan kias. Ini adalah 4 dalil yang disepakati oleh para ulama. Nanti ada beberapa dalil yang para ulama tidak bersepakat dalam menggunakannya ya. Misalnya nanti yang tidak disepakati ya, ada namanya uruf atau istilah lainnya disebut dengan adat. Nanti adat juga bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagaimana tahu ya, adat nanti kan ada adat yang baik, ada adat yang soleh, ada uruf yang soleh, nanti ada adat yang buruk atau adat yang fasid. Nah, tentu uruf yang bisa dipakai adalah uruf yang soleh, uruf yang baik, sedangkan uruf yang fasid itu tidak bisa dipakai. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai dalil dalam menyelesaikan masalah. Misalnya tentang adat atau urufnya kebiasaan sebagian orang khususnya di wilayah kita Indonesia, yang mana kalau jual beli itu umumnya kan kalau memang jual beli dalam ketentuan fikih, satu ada si pembeli. Ini ada pembeli ya, si pembeli datang ke sebuah toko, sebuah warung. Ketika dia ingin mengambil barang, membeli barang, maka dia terlebih dahulu melakukan pembayaran ya. Dia ada pembayaran. Ya, setelah dia melakukan pembayaran, maka barang ini tadi jadi milik si pembeli. Ada pembayaran terlebih dahulu. Namun uruf atau adat sebagian masyarakat Indonesia, ketika mereka ingin membeli suatu barang, ada kalanya mereka mengambil barangnya terlebih dahulu. Ya, mereka konsumsi barangnya terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pembayaran yang biasa kita sebut misalnya belanja di rumah makan, di mana sebagian uruf, sebagian adat rumah makan
makan terlebih dahulu baru dibayar. Padahal kalau mengikuti aturan sebenarnya dalam jual beli, bayar terlebih dahulu baru boleh dimakan. Ini ada namanya nanti uruf. Ada juga nanti disebut dengan syar'u man qablana ya. Syar'u man qablana atau singkatnya syariat orang-orang sebelum kita, artinya syariat para nabi sebelumnya. Nanti para ulama berbeda pendapat apakah boleh menggunakan syariat para nabi sebelumnya dalam menyelesaikan masalah. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, sama seperti uruf atau adat tadi. Ya, ada yang boleh menggunakannya sebagai dalil, ada juga yang tidak boleh. Namun adatnya buruk atau uruf yang fasid itu disepakati ketidakbolehannya. Yang dibedakan pendapat itu adalah uruf atau adat yang adat yang baik. Nah, kalau adat yang baik tadi bisa digunakan, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Begitu juga syar'u man qablana. Ya, nanti ada yang membolehkan atau tidak. Menurut ulama yang tidak bolehkan berdalil dengan syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu yang boleh digunakan hanya yang dikonfirmasi melalui Al-Qur'an atau yang melalui hadis saja. Namun yang tidak dikonfirmasi oleh Al-Qur'an maupun hadis itu tidak dibolehkan. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum itu menunjukkan adanya petanda umat-umat terdahulu juga melakukan puasa. Jadi puasa bukan hanya dilakukan oleh orang Islam saja, namun syariat nabi-nabi terdahulu juga ada syariat tentang puasa. Nah, menurut ulama yang tidak membolehkan berdalil dengan syar'u man qablana, syar'u man qablana yang diterima itu hanya yang dikonfirmasi oleh Al-Qur'an dan dikonfirmasi oleh hadis. Sama halnya seperti haji, itu kan juga syariatnya Nabi Ibrahim, namun terus berlangsung, namun dikonfirmasi oleh Al-Quran dan dikonfirmasi oleh hadis ya. Begitu juga nanti ada namanya qaul sahabi, perkataan para sahabat. Ada sebagian ulama yang menggunakannya sebagai dalil, ada juga para ulama yang tidak menggunakannya sebagai dalil. Yang menggunakannya sebagai dalil menganggap bahwasanya para sahabat itu adalah saksi daripada Al-Quran dan saksi daripada hadis, karena mereka hidup bersama dengan Nabi, melihat Nabi menyaksikan Nabi menerima wahyu, baik wahyu Quran, dan menyaksikan bagaimana Nabi menyampaikan hadis. Tentu mereka paham betul tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang masalah hukum, tentang masalah fikih ini tadi. Tentu mereka dianggap paham betul. Nah, maka perkataan mereka sebagian para ulama itu bisa dijadikan dalil. Namun sebagian lagi mengatakan perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil, karena ya sahabat juga manusia biasa, mereka bisa salah, mereka bisa benar. Nah, ketika mereka sama halnya dengan manusia biasa, tentu perkataan mereka tidak bisa dijadikan dalil. Ini ada perbedaan pendapat dalam menggunakan perkataannya para sahabat. Misalnya perkataan Umar bin Khattab dalam masalah talak, masalah cerai. Di mana cerai pada masa sebelum itu, jika dikatakan cerai, maka baru jatuh talak satu. Ketika kemudian setelah itu rujuk, talak lagi baru jatuh dua, rujuk, kemudian talak lagi baru jatuh tiga. Namun perkataan Umar mengatakan, ketika seorang mengatakan tertalak kamu talak tiga, walaupun itu baru pada kali yang pertama, menurut pendapatnya Umar bin Khattab itu jatuh, tetap dihitung sebagai talak tiga. Dan ini yang disebut dengan qaul sahabi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang tidak disepakati oleh para ulama seperti istishab, istihsan ya, termasuk amalan ahli Madinah dan seterusnya, dari A dan macam-macam lagi yang lain. Nah, ini adanya perbedaan pendapat para ulama. Bisa ada yang menganggapnya bisa digunakan sebagai dalil dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih, ada juga yang menyatakan tidak. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah fikih, tentu kita harus memahami bagaimana para ulama menyelesaikan masalah tersebut dari sisi pendalilannya, dari sisi petunjuk yang mereka gunakan. Namun yang paling umum kalau bicara dalil, tentu dalil yang paling umum adalah Al-Quran dan hadis, karena mengingat Al-Quran dan hadis adalah sumber utama, karena dia adalah wahyu. Tentu ini yang menjadi sumber utama. Kalau ditanya masalahnya apa dalilnya, tentu yang paling umum terlebih dahulu adalah Al-Quran, adalah hadis. Ya, kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, nanti masuk kepada ijma' dan qiyas. Nanti ada perbedaan pendapat. Nah, ketika di bagian kedua ini, baik, untuk memperdalam ini silakan dibaca kembali dalam buku-buku usul fikih ya, buku-buku usul fikih. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.